Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Beltra Saura Rahmadan dengan NPM 2015061029 dari kelas PSTIA 20. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba praktikum jaringan komputer percobaan 2 dengan judul Build a Switch and Router Network. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Jadi untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama, kita akan merangkai topologinya dulu atau setup topologinya. Nah, untuk setup topologinya itu kita membutuhkan 2 PC, 1 switch, dan 1 router. Jadi akan kita siapkan dulu. Kita akan 2 PC, 1 switch, dan router. Switch-nya kita pilih yang 2960. Dan kita pilih routernya yang 4331. Oke. Seperti ini. Oke, jangan lupa kita rename, yaitu PCA. Lalu PCB. Untuk switch-nya kita rename S1 dan routernya R1. Nah, kemudian jika sudah kita menyiapkan perangkat-perangkatnya, kemudian kita sambungkan PCA dengan kabel Cooper straight through. PCA ke S1. Nah, ini kita pilih phase Ethernet 0, lalu ke S1-nya itu phase Ethernet 06. Lalu untuk kita sambungkan S1 ke R1 dengan kabel Cooper straight through juga. S1 ke R1. Ini kita pilih phase Ethernet 0/5. Lalu ke R1 kita pilih gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, untuk R1 ke PCB-nya kita sambungkan dengan automatically connection langsung ke PCB-nya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian jika sudah kita rangkai topologinya, lalu kita akan mengkonfigurasikan perangkatnya. Yang pertama kita akan konfigurasi dahulu PCA-nya ke desktop, lalu IP configuration. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita masukkan IP atau subnet mesh-nya si PCA ini. Kita sesuaikan dengan di modul. Oke, untuk IP address PCA itu 192.168.1.3. Subnet mesh-nya default, lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu untuk IP 6 address-nya itu kita copy saja ya dari modulnya di PCA. Nah, ini. Nah, ini untuk IP 6 address PCA-nya. Lalu 64. Lalu IP 6 gateway-nya itu FE801. Oke, jika sudah kita tutup, lalu kita akan mengkonfigurasi PCB-nya. Sama seperti PCA, kita masukkan IP dari PCB-nya.
Ini dia IP-nya. Kita copy saja. Lalu subnet mesh-nya default, lalu default gateway-nya 192.168.0.1. Oke, benar. Lalu untuk IP6 address-nya kita copy juga, karena takut salah saya. Kita copy. Ini 64. Untuk IP6 gateway-nya FE801. Sudah, kita tutup. Kemudian setelah kita konfigurasi PCA dan PCB-nya, kemudian kita akan mengkonfigurasi switch-nya dan routernya. Oke, kita langsung ke konfigurasi router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router. Kita ke CLI. Di sini kita pilih no. Nah, lalu kita masuk ke enable-nya. Enable. Lalu kita masuk ke konfigurasi dengan cara config terminal. Setelah itu kita tetapkan nama perangkat ke routernya. Itu hostname R1, karena router tadi sudah kita ganti dengan R1. Setelah itu kita akan menonaktifkan pencarian DNS untuk mencegah router mencoba menerjemahkan perintah yang dimasukkan secara seolah-olah itu adalah nama host. Dengan perintahnya itu no IP domain lookup. Lalu setelah itu kita tetapkan kelas sebagai kata sandi terenskripsi exact istimewa. Itu dengan enable secret class. Setelah itu kita tetapkan Cisco sebagai kata sandi konsol dan aktifkan login. Nah, pertama kita akan line console 0. Lalu perintah selanjutnya adalah kita masukkan password Cisco. Lalu login. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita akan menetapkan Cisco sebagai kata sandi VTA dan aktifkan loginnya. Pertama kita masuk ke line VTY 04. Setelah itu kita masukkan password Cisco. Kita login. Setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita akan menginskripsikan kata sandi plain text-nya dengan perintah service password encryption. Enter. Setelah itu kita akan membuat banner MOTD-nya yang memperingatkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tidak sah atau dilarang gitu. Jadi kita buat banner MOTD-nya dengan perintah banner MOTD
masukkan authorize users only. Oke, sudah. Lalu enter. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan dan aktifkan kedua antarmuka di router. Pertama kita akan setting dulu interface gigabit Ethernet 0/0/0, yaitu dengan perintah interface 0/0/0. Nah, setelah itu kita masukkan perintah IP address 1, kita masukkan itunya IP addressnya 192.168.0.1, lalu subnet masknya default 255.255. Enter. Kemudian kita masukkan IP 6 addressnya, IP 6 address 2001. Ini akan saya copy saja ya, karena saya takut salah. Itu kita akan copy di sini, paste di sini, lalu enter. Ntar saya cek dulu. Oke, sudah. Lalu kita masukkan juga ini IPv6 address, link lokal, kita paste, enter. Nah, selanjutnya kita no shutdown. Jadi no shutdown ini gunanya untuk agar statusnya itu selalu up gitu. Lalu kita exit. Nah, jika sudah exit, selanjutnya kita akan setting di interface gigabit Ethernet 0/0/1-nya dengan perintah interface G0/0/1. Enter. Masukkan IP-nya sama seperti yang gigabit Ethernet 0/0/0. IP address. Oke, kita tidak usah, kita ketik aja 192.168.255.255.0. Oke, sudah benar. Lalu kita masukkan, kita paste saja dan enter. Lalu jangan lupa masukkan IP 6 address link lokal. Ini saya paste karena saya takut salah saja mengetiknya. Lalu enter. Nah, kemudian kita no shutdown lagi. Shutdown. Setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan deskripsi antarmuka untuk setiap antarmuka yang menunjukkan perangkat mana yang terhubung dengannya. Nah, perintahnya itu pertama kita interface G0/0/1, enter. Lalu kita masukkan ini description connected on S1. Kita paste, enter, lalu kita exit. Lalu kita ke interface G0/0/0 ya. Interface G0/0/0. Lalu kita copy lagi yang description connected to host PCB. Tadi kan di switch 1, nah ini di PCB. Lalu enter. Selanjutnya kita exit lagi.
Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan routing IP6-nya, masukkan perintah IP6 unicast routing. IP6 unicast routing. Oke, benar. Lalu selanjutnya simpan konfigurasi yang sedang berjalan ke file konfigurasi startup. Oke, pertama kita exit dulu. Setelah itu kita akan copy atau menyimpan copy running config startup config enter. Jalan startup config. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menyeting jam di routernya dengan cara clock set. Masukkan saja di sini, kita copy. Lalu kita paste. Udah enter. Oke, ini sudah. Jika sudah, kita tutup saja. Selanjutnya, ping PCB dari jendela prom perintah PCA. Oke, kita ke PCA. Kita ke command promnya. Lalu kita akan mengeping PCB-nya. Ping, lalu IP PCB-nya itu 192.168.0.3. Enter. Oke, ini sudah terkirim kan paket send 4 receive 3. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch-nya. Yang pertama kita switch, lalu CLI. Oke, kita akan konfigurasi switch-nya. Nah, pertama kita akan konsol ke switch dan aktifkan mode exec yang diistimewakan itu dengan cara enable. Lalu enter, lalu kita masuk ke mode konfigurasinya, config terminal, atau bisa juga dengan config saja. Yes. Lalu tetapkan nama perangkat ke switch, itu hostname S1. Lalu selanjutnya nonaktifkan pencarian DNS untuk mencegah router mencoba menerjemahkan perintah yang dimasukkan secara salah dengan perintah no IP domain lookup. Enter. Lalu selanjutnya konfigurasi dan aktifkan antarmuka VLAN pada switch 1 dengan perintah interface VLAN 1. Enter. Lalu IP address. Lalu masukkan IP address-nya dan default dan subnet mesh-nya. Kita paste. Lalu enter, lalu masukkan perintah no shutdown. No shutdown. Selanjutnya kita exit. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan gateway default untuk switch satunya. Perintah IP default gateway, masukkan IP-nya 192.168.1.1. Enter. Lalu kita exit. Lalu simpan konfigurasi yang sedang berjalan ke file konfigurasi startup.
kita simpan seperti ini tadi. Copy, running config, startup config, enter, oke. Nah, jika sudah, kita close, lalu kita masuk ke tahap 3-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menampilkan informasi dari perangkatnya. Yang pertama, kita akan menampilkan tabel routing pada router. Nah, untuk menampilkan tabel routing pada router, kita akan menggunakan perintah show IP route. Kita enter. Nah, di sini dia sudah terdapat informasi. Ya, sudah terdapat informasi yang dimana interface yang sudah kita gunakan itu sudah tertampil di sini. Misalnya gigabit Ethernet 0/1, mana gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, ini itu dia sudah directly connect dengan IP ini. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan perintah show IP 6 root pada router R1 untuk menampilkan root IP 6-nya. Show IP 6 root. Dan enter. Nah, di sini sudah terlihat ya. Dia gigabit Ethernet 0/0 directly connect. Lalu 0/0/1 directly connect juga, dan statusnya itu archive. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan informasi antarmuka pada router R1. Ini kita akan gunakan show IP interface gigabit Ethernet 0/0/1 untuk menjawab pertanyaan. Oke. Masukkan show IP interface G0/0/1. Invalid. Show IP interface G0/0. Oh, ada S-nya. Show IP interface G0/0/1. Nah, ini sudah tertampil informasinya. Gigabit Ethernet 0/0/1 is up. Oke. Dan ini ada internet address-nya, broadcast address-nya. Lalu selanjutnya untuk informasi IP 6 kita masukkan perintah show IP VIP6 interface G0/0/1. Enter. Nah, ini juga sudah tertampil informasinya. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan daftar ringkasan antarmuka pada router dan switch. Oke. Yang pertama, kita akan
memasukkan perintah show IP interface brief pada router R1-nya. Dengan perintah show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat gitu. Gigabit Ethernet 0/0/1, kalau ada IP address-nya, lalu statusnya itu up. Lalu gigabit Ethernet 0/0/1 itu statusnya juga up dan ada IP address-nya juga. Lalu selanjutnya kita akan melihat informasi interface IP6 dengan perintah show IP 6 interface brief. Oke, ada yang salah sepertinya. Oh, oke, show-nya salah. Show IP v6 interface brief. Nah, ini sudah terlihat dia gigabit Ethernet 0/0/0-nya up, lalu gigabit Ethernet 0/0/1-nya juga up. Lalu selanjutnya kita akan masukkan perintah show IP interface brief pada switch-nya. Oke, di sini kita close, lalu kita ke switch. Kita masukkan perintah show IP interface brief. Enter. Nah, ini sudah tampil ya. Dia Fast Ethernet 05-nya itu up, Fast Ethernet 06-nya up karena kita gunakan di topologinya tadi. Lalu ada VLAN 1-nya. Oke. Begitu. Selanjutnya sekarang kita akan mencoba mengetes ya. Kita akan mencoba ping PCA dan PCB-nya, PCA dan PCB dari routernya. Oke. Kita akan ping PCA dan PCB-nya dari router. Pertama kita akan ping dulu PCA-nya. Ping, lalu kita masukkan IP address dari PCA 192.168.1.3. Harusnya sukses ya. Nah, ini dia sukses, rate is 100%. Oke, selanjutnya kita akan coba ping ke PCB-nya. Ping, lalu IP-nya 192.168.0.3. Enter. Nah, ini dia menampilkan status success rate is 100%, yang dimana artinya rangkaian ini sudah berhasil. Oke, mungkin sekian praktikum percobaan 2 dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.